Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Yang kita banggakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahfud Mataliti. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH.MH. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo SH.MH. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Profesor Amzulian Rifai SH.PhD. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang saya muliakan, para pimpinan lembaga-lembaga negara, dan yang teristimewa, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Para Ketua Umum Partai Politik, PLT Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita. Boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada enggak? Yang saya hormati dan kita banggakan, Ketua Umum Partai Gerindra, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Kandidat Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Saiku. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, SEMM. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Haji Muhammad Mardiono. Para anggota MPR, DPR, dan DPD yang kami muliakan, yang mulia para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal,
sampai saat ini telah hadir 528 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2024 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2024 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Besok tanggal 17 Agustus 2024 kita akan merayakan sebuah momentum kesejaraan yang maha penting, yaitu ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sebagai umat beragama, marilah kita songsong dan maknai hari yang sangat penting itu dengan berdoa dan mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa kita. Kita meyakini bahwa kemerdekaan yang kita nikmati selain dari perjuangan kemerdekaan adalah atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dirgahayu negara tercinta Republik Indonesia. Merdeka! 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 Bunga kenanga kuncup terbuka, burung berkicau di atas batu. Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Mari wujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Buah durian dari Medan, makan di bawah pohon beringin di pinggir jalan. Selamat datang para tamu undangan dalam sidang tahunan. Saudara-saudara sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Momentum peringatan ulang tahun kemerdekaan adalah wahana introspeksi dan mawas diri untuk meninjau kembali makna kemerdekaan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Apakah dalam usaha menuju cita-cita bangsa itu kita telah bergerak maju signifikan atau justru mundur ke belakang? Cita-cita bangsa Indonesia sudah jelas sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan-landasannya pun telah kita tetapkan bersama. Pancasila sebagai landasan ideologis, landasan moralitas dan landasan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila seperti puisi yang menari lembut dalam setiap kata dan kalimatnya, merupakan pernyataan cinta yang tulus dan murni dari para pendiri bangsa untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia bukan hanya sekedar 5 butir prinsip, tetapi merupakan sebuah komitmen yang mendalam, sebuah ikrar suci untuk menjaga dan merawat keberagaman serta persatuan kita. Sebagai landasan hukum dasar, sebagai norma dasar tata kehidupan negara dan masyarakat, kita memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebuah dokumen yang bukan hanya menjadi landasan konstitusional bangsa, tetapi juga merupakan wujud nyata dan cita-cita para pendiri bangsa kita. Setiap pasal dan ayat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita bisa merasakan getaran hati dan jiwa yang mendalam.
Setiap kata adalah ungkapan kasih sayang dan dedikasi yang tulus dari para pendiri bangsa untuk merajut harapan bangsa yang lebih baik. Landasan-landasan ini sangat penting bagi setiap bangsa. Oleh karena landasan-landasan itu merupakan kebulatan pandangan hidup sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan dalam mencapai tujuan bernegara. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar, melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Cita-cita besar tersebut memerlukan komitmen kita bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan 2 strategis prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri dan pengembangan sumber daya manusia. Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru. Untuk itu, majelis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar. Sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno, bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam kebudayaan. Secara estafet, visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka BSC, selain ucapan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, kami juga mengharapkan kesinambungan pembangunan nasional. Momentum tersebut perlu kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan, karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar. Dari Kertanegara ke Istana, melalui perjuangan yang tiada tara, semoga visi misi Prabowo Gibran terlaksana untuk Indonesia Emas 2045. Pergi ke Solo makan soto, pulangnya ke Senayan. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tentunya tantangan ke depan semakin banyak dan perlu kita sikapi bersama. Untuk itu, keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku, sekali lagi, perilaku penyelenggara negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun keamanan dan sosial budaya. Masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan. Pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya dapat kita rasakan atau dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Sayup-sayup masih kita mendengarkan aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas. Rakyat kita mengharapkan agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, di mana setiap individu, kelompok dan golongan mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi.
Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia akan membutuhkan daya dukung bahkan pangan yang besar. Pada saat bersamaan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi beragam tekanan. Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim. Untuk menghindari resiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan yang acap kali mengandalkan import bahan-bahan pangan dari luar negeri. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini. Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan hingga pemerintahan berkembang semakin cepat dalam 1 dekade terakhir. Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital terutama di Indonesia bagian timur. Ketahanan keamanan cyber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan cyber, termasuk peraturan hukumnya. Indonesia menurut National Cyber Security Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan cyber. Kita juga telah sama-sama mengetahui dunia telah memasuki era Internet of Military Things atau Internet of Battlefield, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk itu sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan Matra keempat Tentara Nasional Indonesia dengan menghadirkan Angkatan Cyber. Kehadiran untuk memperkuat 3 matra yang sudah ada, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ini penting mengingat posisi geopolitik Indonesia masih sangat rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia yang tergabung dalam Five Power Defense Arrangement bersama Selandia Baru dan Britania Raya. Dan si lain juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika. Di bidang energi, Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru terbarukan. Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi sangat besar dan tidak akan tuntas hanya dalam 3 sampai 5 tahun. Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat. Nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil terbesar nomor 1, penghasil nikel terbesar nomor 1 di dunia. Di usia yang 79, Indonesia juga menyambut babak baru dalam membangun ibu kota Nusantara, IKN, menjadi simbol harapan dan tekad kita bersama untuk masa depan. IKN bukan sekedar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu untuk kita tulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tidak berkesudahan. Kita tidak mewariskan sebuah kota, tetapi kita mewariskan harapan dan cita-cita. Kita mewariskan sebuah tempat di mana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar. Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi. Marilah kita jaga dan rawat warisan ini, agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN, mereka tidak hanya melihat kota yang megah,
tapi juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang. Berpindah alamat ke hutan belantara, menapak langkah membangun asa. IKN jadi ibu kota negara, semangat baru untuk Indonesia Raya.